Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di pembelajaran pemrograman dasar ya dengan Pak Adi Irwanto. Kita akan memulai ya pembelajaran kita. Minggu kemarin kita membahas yaitu array ya, di mana Pak Adi menugaskan kalian untuk menulis ya, di mana kalian mengambil dari sumber-sumber ya, yaitu bisa dari e-book yang Pak Adi berikan, kemudian dari sumber internet ya, yang itu membahas mengenai array. Nah, tentu saja kalian membaca mengenai pengenalan array ya, array itu apa, kemudian kalian tuliskan ya. Jadi kalian baca, kemudian kalian tuliskan ya. Nah, setelah kalian tuliskan ya, mudah-mudahan di situ ada yang nyangkut gitu ya. Apa yang nyangkut Pak Adi? Ya mengenai arahnya lah, masa kayu yang nyangkut ya. Oke, kita mulai ya. Di mana di sini saya akan ngasih tahu ya sedikit mengenai teori si array ya. Dan kemudian nanti kita akan praktekkan ya. Dan minggu depan kita akan lagi array. Nah, jadi pembahasan kita ini adalah teori yang mengenai array ya. Kemudian array dimensi 1 dan minggu depan adalah array dimensi 2. Nah, array itu apa sih ya? Array itu kalau saya ini ya, array itu adalah ya, kayak ini susah ya karena nggak pakai pen. Tulisan Pak Adi jelek sekali. Array itu bisa saya simpulkan juga, yaitu sorry ini kumpulan ya, ini harusnya U ya, ini harusnya U. Oke, U. Array itu saya bisa simpulkan ya, atau artinya adalah dia adalah kumpulan data. Kumpulan data. Jadi data-data itu ditampung oleh si array. Dengan kalau kalian menuliskan adalah dengan tipe ya, tipe variabel yang sama ya, tipe dan variabel yang sama ya. Nah, jadi array juga bisa kita ilustrasikan yaitu sebagai lemari ya, sebagai lemari. Nah, lemari itu kan ada ininya ya, laci-lacinya ya. Nah, di dalam laci itulah data-datanya, dan laci, bagian-bagian laci di satu lemari itu ya, si laci-laci itu adalah indeksnya ya. Nah, kalau saya gambarkan, nah ada 5 data, nanti kita akan buat yaitu 5 data ya di dimensi 1 ini yang akan kita pelajari ya. Oke, ini sorry ya, 1 2 3, oke, 4, 5 ya. Ini banyak ya, ini hook ya. Kelebihannya banyak, jadi dia dapat hooknya gitu ya. Oke, misalkan di sini ya, di sini saya sebut ini adalah elemen ya. Ini adalah elemen. Inilah elemen ya. Adalah elemen. Nah, di sini bagian ini ya, bagian ini adalah saya sebut adalah indeks ya. Jadi array itu memiliki patokan yaitu si indeksnya ya. Nah, misalkan elemen ini saya punya elemen yaitu 2 ya. Kita menggunakan yang genap ya. 2 4 oke, sorry, 4 6 8 oke, 10. Nah, ini adalah elemen ya. Elemen pertama ya, ini elemen kedua, elemen ke-6, elemen ke-8, elemen 10, atau data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima ya. Nah, kemudian di 2 ini dia masuk ke indeks ya. Dia masuk ke indeks berapa Pak Adi? Jadi si array itu dimulai dari 0
ya. Jadi dia masuk indeks 0 ya si 2 ini. Kemudian 4 adalah 1, kemudian 6 adalah 2, 8 adalah 3, dan ini adalah 10, 4. Jadi sebenarnya ada 5 elemen atau 5 data, tetapi dia memiliki indeksnya dimulai dari 0. Gitu aturannya, ya. Nah, di array ya, di array dia memiliki ini ya, yang apa? Yang ininya lah, konvensionalnya gitu ya. Jadi dia menggunakan yaitu tanda kurung Kurawa. Tanda kurung siku, sorry. Ini adalah tanda kurung siku, ya. Nah, jadi dia dicirikan yaitu menggunakan tanda kurung siku, ya. Nah, tanda kurung siku ini nanti adalah bisa kita masukkan elemen. Ya, kita masukkan elemennya, ya. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi saya memberikan sebuah kesimpulan saja ya, biar agar kalian mengerti array itu apa. Jadi array juga bisa juga dikatakan ya adalah larik. Ya, jadi array kalau di kampus-kampus juga bisa dikatakan adalah larik. Ya. Jadi dia adalah kumpulan data ya, memori ya yang masuk. Ya, ada slot-slotnya yang memiliki tipe dan variabel yang sama seperti itu ya, dan dia memiliki indeks ya, jadi mengacunya ke indeks. Indeksnya dimulai dari 0 ya, dan seterusnya ya sampai data yang dimiliki itu sampai berapa yang menggunakan, dan dia menggunakan tanda siku ya. Oke. Nah, kita akan belajar yaitu array dimensi 1. Oke, kita sebentar lagi akan praktekkan ya. Kita belajar yaitu array dimensi 1. Nah, array dimensi 1 memiliki formatnya ya. Formatnya adalah tipe data. Sangat kacau sekali tulisannya. Tipe data. Kemudian variabel ya, nama variabelnya apa? Ya, variabel. Nah, kemudian menggunakan tanda siku. Nah, tanda siku ini apa? Tanda siku ini adalah jumlah elemen. Ya, jumlah data. Ya, jumlah elemen si array-nya itu. Jadi dimasukkan. Ya, nanti kita juga menggunakan tanda kurung Kurawa dan tutup kurung Kurawa gitu ya. Nah, misalnya tadi kita datanya 2, 4, 6 ya, nanti dia akan tulisan di sini 2, 4, dan seterusnya. Nanti kita akan praktekkan di sini ya, di Dev C++ menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, langsung saja kita akan mulai. Oke, ini saya bersihkan dulu. Oke, kita akan mulai codingannya ya. Kita buat source code. Oke, di sini pemrograman dasar. Oke, saya tulis array underscore dimensi underscore 1 ya. Oke, kita akan buat apa Pak Adi? Kita akan buat seperti ini ya, kita akan buat seperti ini. Jadi tampilannya adalah nilai indeks ke 0. Nah, kita nanti akan dibantu yaitu perulangan. Nanti saya akan menggunakan for ya untuk perulangannya. Walaupun ada while juga ya, tapi saya menggunakan for. Nah, kemudian ini adalah jumlah elemen ya, jumlah elemen ya. Ini saya rubah jadi 24 aja ya. Saya rubah jadi 24, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke, saya rubah di sininya.
Nah, jadi dia menggunakan perulangan. Nah, di mana di sini kita akan perulangannya kita mulai dari 0 ya. Menganggap bahwa itu adalah indeks dari 0 ya. Walaupun memang secara komputer memang indeksnya adalah 0. Seperti itu ya. Oke. Kita akan mulai ya. Seperti biasa include IOStream. Oke. Kemudian using name space std German chin.get kemudian return spasi 0 titik koma. Oke, kita akan buat yaitu deklarasi. Nah, deklarasi saya biasa ya menggunakan tipe datanya saya menggunakan integer ya, bilangan bulat ini. Nah, saya buat yaitu variabel i ya, ini untuk proses si perulangannya i. Kemudian saya ketik nilai ya, nilai untuk si arraynya. Nah, di sini jumlahnya elemen saya akan gunakan 5 ya, sama dengan ke kurung kurawa. Nah, tadi adalah elemennya ya, elemennya adalah 2 kemudian dibatasi dengan koma ya, 4 6, 8, 10 ya, seperti itu. Nah, ditutup kurung kurawanya ya, setelah ditutup kurung kurawa jangan lupa menggunakan statement titik koma ya, nanti error kalau tidak menggunakan titik koma. Nah, setelah ini saya akan gunakan yaitu for ya, for kemudian variabel i ya yang sudah kita buat di sini di atasnya ini i. Nah, kemudian sama dengan 0 titik koma. Nah, kemudian i saya pakai kurang dari 5 ya, karena kan dimulai dari 0 ya, jadi kurang dari 5 ya, 0 1 2 3 4. Nah, itu hitungannya kan 5 gitu ya, jadi menggunakan i lebih kecil atau kurang dari 5 titik koma, kemudian pakai incrementnya saya menggunakan i plus plus ya, incrementnya, kemudian titik koma, bukan titik koma ya, sorry, menggunakan buka kurung kurawa ya, buka kurung kurawa ya, karena di sini kita akan membuat sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya adalah ini nilai indeks ke ya, nilai indeks ke. Jadi saya bikin nilai indeks ke ya, gitu ya, nilai indeks ke 0. Nah, ini dipanggil si i-nya karena si perulangan kita panggil. Nah, kemudian kita buat bentar, ini saya lebarin lagi. Nah, buat adalah titik 2 ya, 3 ini nanti kita akan panggil ya, adalah titik 2. Oke, ini kita spasi adalah titik 2 spasi, kemudian kita panggil yaitu si variabel si arraynya ini ya, si nilai, dan kita panggil si bukan si 5-nya tapi si perulangannya itu, variabel perulangan ya. Nah, supaya dia nanti ke enter ya, seperti ini ya, enter ke bawah gitu ya, 3 ya, nilai indeks ke 0 adalah 3, nilai indeks ke 1 5, kemudian enter sampai ini 11 ya, sampai 10 lah tadi ya kita rubah. Nah, kita menggunakan yaitu handle ya, titik koma. Oke, selesai Pak Adi, selesai sampai di sini. Gampang kan? Gampang lah ya. Oke, ini kita akan compile and run ya. Kalau di sini langsung ya, dev C++ bisa kita gunakan langsung compile and run atau F11, dan HP jangan lupa pakai CPP Droid, yaitu compile-nya petir ya, adanya petir, kemudian play untuk run. Oke, kita klik. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi para siswa ya, siswi untuk menghasilkan seperti ini, tampilannya seperti ini ya. Jadi rubah ya, ini jadi 2 ya. Jadi nilai indeks ke 0 adalah 2, nilai indeks ke 1 4, nilai indeks ke 2 6, nilai indeks ke 3 8, dan nilai indeks ke 4 adalah 10 ya. Ini yang kalian
apa buat ya tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini arraynya ya ada 5 ya, 1 2 3 4 5 ya. Oke, sampai di situ pembelajaran dari Pak Adi. Mohon maaf kesalahan kekurangan Pak Adi. Pak Adi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.